Wa man qara'a surat Yasin, siapa yang baca surat Yasin maka pahalanya sama seperti dia baca Al-Quran 10 kali. Jadi tadi baca Yasin 10 kali tadi ke Hambali, pahalanya adalah 10 kali. Walaupun hadis ini ulama berbeda pendapat, ada yang mendhaifkan, tapi dan orang yang beriman tuh begitu, kalau kejadian apa-apa tuh tidak nyalain siapa-siapa, gara-gara kau nih lah, gara-gara kau nih lah, gara-gara kau nih lah. Nah itu biasanya mah itu kan, kalau kayak Kak Hambali ngalahin Kak Yudi, gara-gara kau nih lah ya. Kalau tidak gara-gara kau, nah malah ini ciri-ciri orang tidak beriman tuh itu gara-gara, nah, malah gara-gara ini bahaya. Tapi kalau sesuatu dikembalikan kepada Allah, ini semua ketentuan Allah ya. Gara-gara corona ya, Raju dapat, aku nih Raju dapat julukan jelek nih, LC lulusan corona ya. Ini wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan bukan main, dari saya dekat dapat cerita dari Kak Rodi, dari Kak Taufik, tadi ngobrol sama Kak Hambali. Niat utama untuk adanya acara ini dalam rangka bersyukur kepada Allah dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi subhanallah, lumayan nih ujian datang kepada teman-teman yang ada di DPR ini ya. Pak Suyitno, Pak Ayu kami yang mendahului kita semua dan semuanya lah. Tapi semua itu adalah tanda-tanda dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu senantiasa apa yang diberikan rezeki kepadanya diinfakkan di jalan Allah. Selain untuk anaknya, selain untuk istrinya, juga diberikan kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang memang perlu mendapatkan bantuan itu sendiri. Dan saya ingin berkata kepada seluruh para anggota dewan, saudara-saudara kami, yang dilakukan oleh anggota dewan ini sesuai dengan ayat Allah apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Salah satu sikap yang terbaik bagi umat dalam rangka apa? Untuk menegakkan amar ma'ruf sama nahi munkar. Karena aturan yang dibuat itu dalam rangka apa? Amar ma'ruf. Aturan yang dibuat itu adalah nahi munkar. Dan ini bagian daripada dakwah, walaupun tidak di atas mimbar seperti kami. Kalau kami ini Nek Rahman bagian ngoceh, tidak beres ngoceh ya tuh. Nah, bagian ketentuannya inilah di tangan Kak Hambali, di tangan Kak Taufik, di tangan Kak Rodi, semuanya di tangan pemerintah yang menjadi partner dalam rangka pembentukan kebijakan. Ini bagian yang dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Apalagi tadi saya cukup kaget kalau di sini rapat sampai jam 12. Rapat nian tidak, aku tidak tahu pengobrol baik. Yang jelas kalau laporan dari Kak Rodi tadi caknya rapat nian. Karena ini wong beriman percaya bela aku. Ya. Pak Taufik sampai jam 2. Oh, Pak Taufik sampai jam 2 dan beliau ini juga baru sehat dari sakitnya ya. Tapi ala kulli halin ini semua yang kami lihat dengan husnuzonnya, yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, 3 hal ini kalau ada dalam majelis, ulaikal mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Merekalah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Orang yang beriman ini sisinya di mana? Lahum darajatun inda rabbihim, dia akan punya derajat yang tinggi di sisi Allah ya. Wa maghfiratu wa ajrun karim wa rizqun karim, akan dapat ampunan dari Allah dan rizki yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, rizki yang mulia ini kita tidak tahu mana bentuknya, hanya Allah yang bisa mewujudkannya dalam kita masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya cuma kepengen yang kedua ingin menyampaikan, kalau ada masalah apa-apa jangan ragu-ragu kalau kita nak baca surat Yasin ya. Ini kadang-kadang sudah banyak orang yang mulai meragukan surah Yasin. Mohon maaf nih, ada kelompok-kelompok. Kita tidak nyalahkan, silahkan dia punya pemahaman itu silahkan.
Tapi saya nak memantapkan ini. Walaupun Al-Quran itu tidak ada bedanya, semuanya baik, tapi di sisi Allah ada punya nilai-nilainya sendiri. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, ini saya bukan ngarang-ngarang. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis dari Imam Tirmidzi dari Anas, inna likulli syai'in qalba. Sesuatu itu ada hatinya. Wa qalbul Qur'an suratu Yasin. Hati daripada surah Al-Quran itu apa? Surat Yasin. Wa man qara'a surat Yasin, siapa yang baca surat Yasin, maka pahalanya sama seperti dia baca Al-Quran 10 kali. Jadi tadi baca Yasin 10 kali tadi ke Ambali, pahalanya adalah 10 kali. Walaupun hadis ini ulama berbeda pendapat, ada yang mendoifkan, tapi ini punya kemuliaan. Apalagi kalau kita baca surah Yasin, man qara'a surat Yasin fi lailatin, siapa yang baca surah Yasin fi salam satu malam, ibtigha'a wajhillah, hanya berharap ridhonya Allah, ghafarallah, ya Allah akan berikan ampunan kepada baca yang surah Yasin. Kami menyadari, kami mohon maaf ya, saya sendiri ini dosanya banyak, ya, maka sangat senang kalau baca surah Yasin. Bahkan para ulama mengatakan siapa yang punya kesulitan baca surah Yasin diberikan oleh Allah kemudahan. Termasuk yang nak meninggal itu kalau dia susah untuk meninggal dunia, bacakan surah Yasin. Maka ibu-ibu punya suami yang kurang ajar, nak cepat mati, bacakan surah Yasin. Cepat nian. Ya. Jadi kata Kak Yudi Bahayo ngenjuk kunci. Artinya sesuatu hal yang sulit dibacakan surah Yasin menjadi mudah. Dan di dalam kitab Abi Daud, Imam Abi Daud, apa ilmu yang saya sampaikan ini bukan ilmu dari koran, bukan. Ya, ini kadang-kadang ada beberapa orang yang baru baca hadis dari koran, dari buletin-buletin, lapacak membid'ahkan orang. Ya, ini di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan, mamin mayyitin yuqra'u alaihi suratu Yasin, tidak ada seorang mayit yang dibacakan kepadanya surah Yasin, hawanallahu alaihi, dipermudah oleh Allah. Dipermudah oleh Allah. Maka ini sedikit pengalaman saja kan. Ada seorang nelpon saya, Ustaz Fahmi, saya punya nenek umurnya sudah 105 tahun, belum meninggal-ninggal ini, sakitnya sudah luar biasa. Akhirnya saya ajak ngomong dulu, ente maksudnya ngomong meninggal-ninggal nih gimana? Iya, kami kasihan dengan dirinya, sudah tidak bisa Pak menguasai dirinya sendiri. Akhirnya tidak lama kita ruqyah masuk rumah sakit. Lalu saya suruh baca Al-Fatihah 9 kali di telinga kanan, baca Fatihah 9 kali di telinga kiri, sebelumnya baca surah Yasin. Subhanallah, baru 3 kali baca surah Al-Fatihah di telinga, meninggal. Lalu cucunya nelpon saya, Kak Taufik, Assalamualaikum Ustaz Fahmi, alhamdulillah nenek lah meninggal. Alhamdulillah nenek lah meninggal. Ternyata sulit mati itu juga bahaya. Maka kita berdoa nih, kakak-kakak kita Pak Suwitno, Kak Raden ini umroh bareng sama saya, ya, sama istrinya umroh bareng sama saya. Mudah-mudahan mereka semua adalah dengan kegiatan dan aktivitasnya semuanya menjadikan mereka diangkat oleh Allah derajatnya. Amin. Ya. Baik. Oh ya. Jadi ini Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, jangan ragu-ragu. Karena kalau kita malam ini nak baca satu Quran penuh, nah, cak mana Kak Hamba, setuju tak kira-kira? Aku yakin tidak diketok palu tuh. Tapi kalau baca surah Yasin yang jumlahnya 83 ayat, maka ini akan menjadi syafaat. Siapa? Bagi yang membacanya. Dan walaupun tadi ada yang tidak maco, dengar baik, celingu, dapat juga ampunan. Mohon maaf ibu-ibu yang tidak maco tadi jangan tersinggung. Ya, yang maconya dapat syafaat, yang denger, yang celinguk nengok kamera tadi kan, ada foto aku, ada gambar aku, itu juga dapat ampunan dari Allah. Ada tak tadi yang cair itu ada ya? Alhamdulillah ya. Ya, tuh juga dapat ampunan dari Allah. Ini kehebatannya surah Yasin. Jadi mohon maaf, saya mohon maaf ya, Kak Taufik agak kurang setuju kalau ada orang yang meremehkan surah Yasin. Ya, tapi ya terserah. Kalau mereka punya keyakinan seperti itu silahkan. Dan hati-hati kalau kita salah-salah ngomong masalah bid'ah, timbul kelompok takfiri. Kafir. Kalau sudah kafir, halal darahnya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati.
Makanya ada kelompok-kelompok yang memudahkan pengafiran ini. Hati-hati di Lubuk Linggau ini. Masih kecil aja. Apalagi mohon maaf sekedar info saja, jangan tidak tahu tuh, di satelit ada satu masjid namanya Masjid Syafi'i. Sibuk ya, bid'ah, kafir, segala macam. Dan kalau sudah berbicara seperti itu, kita semua yang hadir dalam masjid ini min ahlin nar. Dari ahli neraka. Padahal kita duduk di sini doanya tadi apa? Supaya menjadi masuk surga. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, penting saya menyampaikan. Dan yang berikutnya yang ketiga, ya, yang ketiga ini insya Allah tidak akan lama karena kita semua akan melaksanakan sebuah ibadah yang lain, yaitu makan. Makan juga ibadah, ya. Jangan digerda ibadah, baca doanya Allahumma barik lana ibadah, ya. Makan pakai tangan kanan ibadah, ya. Ngunyahnya pelan-pelan ibadah. Dapat daging besar syukur ibadah. Dapat makan daging kecil berutuh dosa. Jadi besar kecil ibadah, ya. Kemudian berdoa untuk yang menyediakan makan ibadah. Yang menyediakan makan senang gara-gara kita nikmati makanannya ibadah. Makanya saking senangnya dia Kak Bambang kami nak bungkus supaya nyenangi hati yang buat makanan itu, ya. Jadi itu semua ibadah. Jangan dikira makan tidak ibadah. Dan siapa yang niat makannya, ya Allah aku niat makan nanti supaya tahajudnya kuat, ibadah. Maka jangan remehkan bab makan. Kalau dalam Islam makan ibadah. Jangankan makan, kalau ada yang cebok tadi masuk WC ibadah. Karena wong yang kencing tidak cebok dosa, ya. Karena banyak kan sekarang ini yang DL itu kencing tidak cebok. Tapi bukan grup ini, bukan. Yang DL kalau yang di sini insya Allah lebih parah. Grup kemek dak basuh. Itu namanya grup kemek dak basuh. Itu istinja tuh, keambali jangan main-main, itu ibadah. Masuk WC-nya baca doa, ibadah. Kencing duduknya pahala. Jangankan kencing duduk, kencing miring ke kiri ibadah. Semuanya pahala sunnah. Serius, apa aku prakteknya? Tidak usah ya. Miring saja ibadah. Dan mohon maaf, orang yang buang airnya tidak celingak-celinguk ibadah. Fokus. Yang penting metu ibadah. Semuanya ibadah. Maka dalam Islam ini jangan remehkan ibadah. Apalagi kalau kita duduk seperti ini baca Quran, berdoa. Dan mohon maaf, jangan pula remehkan doa bersama. Ini hadisnya benar. Apa kata baginda Nabi? Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Yang berdoa dan yang membacakan amin sama-sama dapat pahala. Dan dalam riwayat yang lain, siapa yang berdoa terus kita amin, apa yang didoakan untuk dia kabul untuk kita. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki aku banyak. Amin. Apa kata malaikat? Kau juga. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak aku anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Kau juga. Kaget kalau ada yang berdoa, dah amin. Ya Allah, ampuni dosa kami. Dia beda amin. Kau dah. Rugi. Makanya jangan dah amin. Ada hadisnya. Ya. Wal qari wal mustami' fil ajri syarikani. Yang baca dan yang dengar sama-sama dapat pahala. Maka saya agak heran kalau ada orang yang bilang baca doa bersama bid'ah, ya. Masing-masing, ya. Doa masing-masing bagus. Tapi kalau saya nak minta doa, Kak Taufik, kalau mau terbang tuh aku WA grup. Assalamualaikum, kami lagi di pucuk pesawat, tolong doakan selamat. Amin, amin. Oh senang. Yang repot tuh kita lah berdoa ada kata yang amin. Coba kira-kira kalau Kak Taufik bilang sama Kak Hambali, Hambali, aku ini lagi sakit, doakan sehat. Ya, sakit di hati itu. Minimal amin. Apa arti amin tuh? Amin tuh istajib, kabulkan ya Allah. Itu artinya amin. Maka ini ibu. Dan yang berikutnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini pokoknya kakak-kakakku, bapak-bapak semua yang hadir di sini tidak lepas dari syukur sama sabar. Berbicara masalah syukur, kata Imam Ghazali ada 3. Asyukru bil qalbi, asyukru bil lisan, asyukru bil af'al.
Syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu bagaimana? Apa yang didapat dari nikmat kita senang. Makan iwak asin senang, makan ayam senang, apapun sekecil apapun senang. Syukur yang di dalam hati makna yang kedua, kita sadari kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Datang dari Allah. Semuanya kita yakini datang dari Allah. Semua yang jadi anggota DPR, ibu-ibu yang jadi istri anggota DPR, itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur bil lisan, setiap dapat nikmat kita memuji Allah. Alhamdulillah. Pakai baju, buka baju, alhamdulillah. Masuk rumah bismillah, keluar dari rumah kita masuk dari rumah baca bismillah. Nyampe kita dari pergi baca bismillah. Nyampe di rumah kita baca alhamdulillah. Makan baca bismillah. Selesai makan baca alhamdulillah. Karena mohon maaf, sedikit cerita pribadi Fahmi hampir 1 tahun makan apa bae ndak lemak. Nengok makan apa bae nek muntah. Karena saya dikasih oleh Allah cara untuk ngampuni dosa saya dengan penyakit gagal ginjal. Dan mohon maaf, Mang Rustam, Fahmi pernah hampir seperti orang tidak punya iman. Ketika diponis oleh dokter aku stadium 4 gagal ginjal, subhanallah, di malam hari saya tidak bisa tidur, hati saya menghujat Allah. Ya Allah, saya dari muda menjaga ibadah, menjaga diri. Ngapo dak yang mabuk baik kena ini ya Allah. Ngapo aku yang kena ya Allah. Seolah-olah LC MAG dak kati gunung. Tapi untuk inilah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Datang Habib Mahdi, datang Ustaz Kemas Muhammad Ali. Ketika kita lagi sakit itu, no sehat kau ini, gagal. Ini pasti salah diagnosa ini pasti. Kita diomong cak itu tuh gagal. Makanya ibu-ibu kalau kita ziarah ke rumah uang sakit tuh yang benar ngomongnya. Sakit apa kau nih? Aku makroni, ya Allah tetangga aku 2 hari mati. Nah ini yang enggak lemah. Ya. Jadi kita kalau nyenguk Kak Taufik itu yang semangat gitu nah. Ya. Jadi itu ada yang kena musibah seperti apa? Yang ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh istrinya, dikasih yang semangat. Kenapa? Ini pentingnya gitu. Maka apapun nikmat ini kita mengucapkan alhamdulillah. Apalagi nikmat sehat. Mohon maaf, ini nikmat sehat ini ya Allah mahal, tidak terbayar oleh siapapun. Dan Fahmi bersyukur ada seorang ibu-ibu yang ngomong sama ibu saya bersedia memberikan apa? Ginjalnya. Kemana nak beli ginjal ini? Dan hati. Subhanallah, ini kita melihat ada malaikat-malaikat manusia yang mau memberikan ginjal. Dan mohon maaf, belum tentu suami istri pun mau saling memberikan apa? Ginjal. Belum tentu. Walaupun juga sudah ada terjadi. Ada yang di BRI itu ya berkunjung sama saya, subhanallah suami istri memberikan apa ginjalnya untuk suami. Maka kita syukuri kepada Allah. Baru yang berikutnya ini saya singkat saja, syukur dengan af'al. Apa yang dimaksud dengan syukur dengan af'al? Sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa lahu li ajli. Kita menggunakan semua nikmat Allah ini sesuai dengan perintah Allah. Yang badan sehat, mumpung sehat, sholatlah. Karena mohon maaf bapak-bapak, kakak-kakakku, orang tuaku semua ada di sini. Anak umur 10 tahun kalau tidak sholat itu dipukul. Walaupun pukulannya bukan berarti yang melukai. Apalagi kalau ada orang umur 20 tahun, anak kita 20 tahun tidak sholat. Nah ini ada anak-anak umur 60 belum sholat ya. Kira-kira ada tidak di tempat itu anak-anak umur 60 belum sholat? Ada Kak RD, ya lah sudahlah. Mudah-mudahan yang duduk sini tidak kati ya. Dan ingat yang sudah umur 40 nih ke atas, hati-hati kata baginda Nabi, hati-hati. Karena sudah cukup banyak nih di antara dulur-dulur kita yang sudah mendahului kita. Jangan kelemahan baik lalu lupa. Balik kepada Allah. Na'udzubillah. Dan mohon maaf Kak Rodi ya, sebagai ini menjelang penutup ceramah saya, sesedih-sedih Kak Rodi ditinggal istri, sesedih-sedih seorang istri ditinggal suami, sebenarnya yang lebih sedih itu yang meninggal. Kenapa? Ya. Kalau orang yang ditinggal balik ada yang menghibur, tetangganya, dulurnya, sahabat. Bahkan
Kalau yang Cak Dudo Duren ini banyak pula yang nawarkan diri. Ya, walaupun beliau masih bingung mencari pilihannya ya. Tuh. Jangan bingung. Masya Allah. Apalagi kalau ada seorang istri masih muda, cantik pula. Wah, banyak itu. Wahai Dindo. Mulai itu yang menghibur banyak. Tapi ingat, yang meninggal jauh lebih sedih. 7 langkah balik keluarganya, dia bilang apa? Oi dulurku, oi istriku, oi suamiku, oi wong tuaku, oi mertuaku. Di sini gelap, lembab. Subhanallah. Yang paling sedih, sesedih-sedih kakak yang paling sedih di dalam. Tapi subhanallah, ketika sedang nangis tersuguk-suguk, assalamualaikum. Ya, siapa nama itu? Assalamualaikum wahai Diana. Siapa kau? Jangan takut, saya adalah sholat 5 waktu dengan pakaian putih indah. Assalamualaikum Diana. Siapa kamu? Saya puasa Ramadan. Masya Allah. Datang yang ketiga. Assalamualaikum. Siapa kamu? Aku sedekahmu. Ngapa gembelnya? 5.000 Diana. 5.000. Ya, kalau banyak lebih bagus lagi. Assalamualaikum, siapa kamu? Haji umroh. Maka ibu-ibu, maka jangan heran kalau mereka ini datang, ini lebih indah daripada siapa? Daripada suaminya, daripada anak-anaknya. Kenapa? Suami tidak bisa nolong menyelamatkan dari api neraka. Sehebat apapun, walaupun Kak Rodi sebagai ketua DPR di sini, kalau urusan neraka tidak bisa memberikan kebijakan. Jangan singgung. Tapi sholatnya istri tadi, sedekahnya istri tadi, walaupun sholatnya bukan sholat ketua DPR, bisa memberikan kebijakan. Ketika malaikat azab datang dari kaki, apa kata sholatnya? Ilaika anhu, minggir. Kenapa? Kakinya lelah untuk tegak sholat. Datang dari kepala. Ilaika anhu, minggir. Datang dari perut. Ilaika anhu, minggir. Puasanya yang bela. Datang ke tangan. Ilaika anhu, minggir. Siapa yang bela? Sedekah. Yang dari kepala tadi yang bela haji dan umroh. Tuh. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, aku cuma mengingatkan baik. Ya, setuju payu, tidak setuju dan balik ini paling dapat amplop. Ya, makanya kami cuma mengingatkan baik galau-galau ini, bersyukurlah kepada Allah, dan yang berikutnya bersabarlah. Karena kata Allah, kalau terjadi tidak bisa nolak. Tidak bisa nolak. Yuk Diana meninggal, Kak Rendra meninggal, Pak Suyitno meninggal. Kalau kata Allah jadi, tidak baca nolak. Kata Allah sakit, tidak baca nolak. Tidak baca nolak. Sekalipun Pol PP di depan rumah Kak Rodi itu banyak, tidak baca nolak. Kapan malaikat Israel sudah datang? Ya, baik. Contoh mereka. Ya, mudah-mudahan Kak Topik panjang umur, amin. Kak Topik panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Ya, galak dulu kira-kira. Ya, yalah. Jadi apa yang menjadi kesabaran, dan ingat sebagai hadis untuk yang disampaikan, jangan khawatir. Ma asabal muslima min maradin wa wasabin wa huznin hatta al-hamma yuhimmuhu illa kaffarahu Allah azza wa jalla min khatayahu. Musibah apapun yang menimpa seorang muslim, baik itu penyakit, baik itu kesulitan ataupun kesedihan, Kak, ya, ataupun kegelisahan. Apa kegelisahan itu? Yang kita inginkan belum didapat. Kalau gham yang kita punya hilang, itu gham namanya. Itu semua menjadi sebab untuk kita diampuni oleh Allah dosanya. Dan jangan lupa nanti dalam doa kita doakan kita juga buat saudara-saudara kita yang ada di Gunung Semeru karena musibah yang datang buat mereka semua. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya harap apa yang diadakan oleh Kak Rodi dan teman-teman seperti ini mudah-mudahan rutin dalam rangka apa? Menenangkan hati kita, menenteramkan pikiran kita. Karena tadi dengar cerita juga dari siapa? Dari Memandangkan Pak Ustaz Effendi bahwasanya apa? Yang namanya diskusi antar DPR ini ada angkat suara, ada apa namanya? Ada tegang-tegangan. Maka dengan duduk seperti ini hati jadi apa? Tenang.
berdulur lagi, kaget debat, itu lagi, ngaji lagi, tenang lagi, saling mendoakan, hilanglah rasa kebencian itu di antara kita. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya tutup dengan salam, mari kita kirimkan dulu Fatihah buat kakak kami Raden Shailendra bin Syah Bandar, Zuibar Muhammad Alif bin Muhammad Acib, Suwitno bin Haji Surip, Herianto bin Haji Nur, Diana Rufini binti Haji Zainal Ma'ruf, Suharti binti Haji Talib, termasuk juga keluarga-keluarga yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebutkan nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia dalam hati atau nama siapapun yang dia cintai dalam hati, dan jangan lupa hajatnya yang ingin dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin, ya Rahman ya Karim. Ya Allah, Engkau yang menggenggam segala keputusan, Engkau yang menggenggam nyawa kami ya Allah, Engkau yang memberikan kesehatan kami yang juga menariknya ya Allah, Engkau yang memberikan ketentuan kami memimpin atau tidak memimpin ya Allah. Maka kami hamba-Mu yang lemah, yang tidak berdaya ini menyerahkan semuanya kepadamu ya Allah, bertawakal kepadamu ya Rahman ya Karim. Ya Allah, atas semua keinginan kami yang telah Engkau kabulkan ya Allah. Pengen punya anak Engkau berikan, pengen punya istri Engkau berikan, kepengen punya jabatan Engkau berikan ya Allah, ingin menjadi tempat orang yang bermanfaat Engkau berikan ya Allah. Maka kami bersyukur kepadamu dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rahman ya Karim. Ya Allah, kami berdoa mudah-mudahan kami menjadi hamba-Mu yang pandai menggunakan nikmat-Mu untuk di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami sadar ya Rahman ya Karim, dari semua yang kami dapat masih banyak beberapa keinginan yang ingin kami capai, tapi semuanya dalam genggaman-Mu ya Allah. Maka kami berdoa ya Allah, kalau memang itu baik bagi kami wujudkan ya Allah, kalau memang itu baik bagi kami wujudkan ya Allah, tapi kalau tidak ya Allah, beri kami bimbingan agar apa yang kami inginkan menjadi baik ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami sadar dari setiap langkah niat baik kami ya Allah, ada kesalahan kami ya Allah, ada saja kekeliruan kami ya Allah, ada saja terpelesetnya kami dalam godaan ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah, hanya Engkaulah yang pandai dan berkuasa mengampuni dosa kami ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu mengampuni dan mensucikan kami dari kesalahan kami ya Allah. Kami juga berharap ya Allah, dari sekian banyak dosa yang kami lakukan dan dari sekian sedikitnya amalan baik yang kami lakukan, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu, jadikan kebaikan yang sedikit ini menghapus dosa-dosa kami dan kesalahan kami ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, sudah berapa kali kami ditegur, kami akan kembali kepadamu dengan sakit kami, dengan kecelakaan kami, dengan apapun yang akan menimpa kami ya Allah. Maka sadarkanlah kepada kami untuk segera beriman kembali kepadamu ya Allah, untuk segera kembali bertaubat kepadamu ya Rahman ya Karim. Ya Allah, terkhusus untuk orang yang telah mendahului kami ya Allah, terkhusus untuk orang yang telah meninggalkan kami ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua hanya mampu berdoa kepadamu ya Allah. Jadikan kubur mereka taman surganya ya Allah, jadikan kubur mereka terang dengan cahaya iman Islam yang ada dalam hatinya ya Allah. Amal ibadahnya ya Allah terimalah ya Allah, seburuk apapun ya Allah, amal ibadahnya ya Allah terimalah seburuk apapun ya Allah. Dan ya Allah, dosanya sebanyak apapun maka Engkau ampuni ya Rahman ya Karim. Ya Allah, kalau kami menjadi keluarganya yang mencintainya, maka datangkanlah amalan-amalan baiknya menjadi keluarga yang lebih baik dari kami ya Allah, keluarga yang melindungi mereka dari azab kubur, dari api neraka ya Rahman ya Karim. Ya Allah,
inilah kami hamba-Mu yang tak berdaya, yang hanya bisa berdoa kepadamu ya Allah. Hajat kami yang hadir di sini kabulkan ya Allah. Anak-anak kami jadi anak-anak yang solehah, yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat dan ibadah ya Rahman ya Karim. Berkahkan rezeki kami, berkahi umur kami ya Allah, berkahi semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid